Jangan lupa teman-teman di-subscribe Purba Family. Genduro merupakan sosok hantu yang digambarkan memiliki wujud badan yang besar, berbulu dan menyeramkan. Suka tinggal di batu berair, bangunan tua, pohon besar, atau tempat menyeramkan lainnya. Genduro dipercaya sebagai arwah gentayangan dari seseorang yang meninggal secara tidak wajar dan tidak dimakamkan secara layak. Genduro dan kuntilanak merupakan makhluk halus paling populer bagi orang Jawa. Jika kuntilanak menggoda kaum lelaki, sebaliknya genderuwo mengganggu perempuan. Tetapi genderuwo lebih selektif, dia hanya mau mengganggu perempuan cantik yang sudah menjadi bini orang. Genderuwo memang bisa menduplikasi diri persis suami si cantik, maka ketika suami jelmaan mengajak hubungan intim dilayan saja. Tapi setelah selesai berhubungan badan baru ketahuan bahwa yang menjimak dirinya barusan adalah genderuwo. Maka hati-hati bagi perempuan cantik bila tidur ditinggal suami harus banyak berdoa dan harus berpakaian serba lengkap dan tertutup rapat kalau tidak mau dinodai genderuwo. Kepercayaan pada genduro dimanfaatkan benar oleh Sumanto, warga Pendukuhan Deli Serdang. Ketika anak tirinya hamil, buru-buru dia menyebar isu bahwa yang menghamili Lastri adalah genderuwo yang tinggal di pohon beringin di pojok desa. Penduduk percaya saja pada kabar yang dilansir oleh Sumanto karena sampai kehamilan itu gede dan lahir jadi bocah, banyak menganggap Orok Lastri sebagai anak genderuwo. Genderuwo di pohon beringin tahu kalau sedang dijadikan kambing hitam oleh Sumanto. Tapi karena ditanya tak punya kepentingan politik, ya dibiarkan saja ayah tiri Lastri itu terus menjual namanya. Padahal kalau mau bikin perhitungan atas pembunuhan karakter itu, sekali cekik Sumanto pasti wassalam dan jadi arwah penasaran. Bagi genderuwo ngapain ngopeni bocah ABG, bini orang yang cakep-cakep, juga obyokan, tinggal ambil salah satu dari mereka pastilah kena. Tapi di musim pandemi COVID-19 genderuwonya memang sedang taat prokes, berusaha tetap jaga jarak. Padahal jika kecani bini orang, kalau jaga jarak mana bisa. Genduro diam, pendukuhan juga diam. Tapi ayah kandung Lastri yang terus protes. Mana mungkin Genduro kurang kerjaan menghamili Lastri, itu bukan domain dan wilayah kerjanya. Dia justru curiga pada Sumanto yang terus menebar isu bahwa Lastri dihamili Genderuwo. Ayah kandung Lastri pun melapor ke Polresta Deli Serdang dan menuduh Sumanto aktor intelektualnya. Polisi segera panggil Sumanto untuk diperiksa, tapi dia selalu berkelit macam tokoh cerita silat Koping Ho dan terus berusaha meyakinkan polisi bahwa tersangkanya Genderuwo. Ya mana mungkin Genduro diproses verbal, maka jalan satu-satunya untuk bisa mempersangkakan Sumanto hanya dengan tes DNA. Ini cara tes paling akurat, lebih akurat ketimbang tes swab. Meski biaya tes DNA bisa mencapai 5 jutaan, ayah kandung tetap menempuhnya karena dia demi masa depan Lastri. Hanya dalam tempo sebulan berhasil diketahui ternyata DNA si bayi identik dengan Sumanto. Mau berkelit apa lagi? Ayah tiri celamitan itu pada akhirnya mengaku bahwa dia telah menggauli Lastri. Sumanto pun ditahan. Masalah baru timbul. Bagaimana mungkin Lastri harus menikah dengan suami ibu kandungnya? Ibu Lastri juga sudah muak dengan Sumanto. Misalkan nantinya Sumanto menikahi Lastri sebodoh amat. Masalahnya, bekas suami ibu bolehkah menikahi anaknya? Demikianlah guys cerita ringan ini kami buat.